Oke, halo semuanya. Selamat malam. Selamat hadir di BrainFit Talks. Ini adalah sesi yang dibawakan oleh BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Mr. Irfan. Nama lengkapnya Irfan Wanata, biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Miss Nancy. Say hi, Miss Halo, Nancy. halo, Ya, selamat malam Bapak Ibu. Semoga ya, semuanya kabarnya saya, sehat. saya dan Miss Nancy adalah senior konsultan di Brainfit Indonesia dan juga master trainers. Kemudian malam ini juga kita ditemenin oleh Miss Iren. Hai Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Hai Miss. Ya, Miss Halo Iren Miss juga Irian. adalah salah satu senior konsultan dan master trainer dan juga certified parenting coach dan play therapist. Gitu ya, Miss. Oke, sebelum kita mulai sesi kita malam hari ini, izinkan saya perkenalkan dulu mengenai siapa itu BrainFit, gitu ya. Mungkin ada orang tua yang baru pertama ikutan sesi seperti ini. So I'm going to share my screen. Oke, so BrainFit sendiri adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001, so tahun ini kita merayakan anniversary yang ke-20. Di Indonesia kita sudah berdiri sejak tahun 2008. Saat ini BrainFit ada di 9 negara dengan lebih dari 20 center dan bekerja sama dengan 50 sekolah. Lebih dari 50 sekolah gitu ya yang menggunakan beberapa program-programnya BrainFit. Apa yang kita lakukan di BrainFit basically adalah latihan otak. Kita provide program untuk anak-anak mulai dari usia 9 bulan all the way sampai usia TK, SD, SMP bahkan sampai usia SMA. Di Indonesia saat ini kita punya 4 center. Ini beberapa di antaranya, Kelapa Gading, di Kebun Jeruk, ada di Gading Serpong, dan juga di Bogor. Seperti yang tadi saya share, apa yang kita lakukan basically adalah latihan otak gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa institusi yang melakukan riset di bidang neuroscience. Ini adalah bidang penelitian di mana ilmuwan mempelajari cara kerja otak kita, bagaimana cara meningkatkannya gitu ya. Dan hasil riset itulah yang kita jadikan dasar untuk membentuk program-programnya yang ada di BrainFit. Ini beberapa partner yang bekerja sama dengan BrainFit dan juga beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan. Oke, begitu aja perkenalannya gitu ya. Nanti yang ingin tahu lebih jauh boleh kunjungin website kita dan ada Instagramnya juga @brainfitindonesia. Oke, so malam hari ini kita akan ngobrol satu topik yang menurut saya cukup menarik gitu ya, yaitu membantu atau mengembangkan anak yang kurang inisiatif gitu ya. Ini topiknya stylenya lebih kepada talk show, jadi kita hanya akan ngobrol asik aja gitu. Untuk para orang tua yang ada pertanyaan, boleh langsung ketik saja pertanyaannya di Q&A, ada tombolnya di Zoom-nya masing-masing gitu ya. Nanti di sela-sela sesi kita akan spend waktu untuk bahas dan jawab pertanyaan dari orang tua. Ketika mencantumkan pertanyaan, mohon dituliskan juga usia anaknya dan kondisi tertentu apabila ada. Oke, so let's start. Miss Nancy, Iya, hari ini kita ngomongin soal anak yang kurang inisiatif ya, Miss. iya. Ngomong soal inisiatif dulu nih, Miss. What's your understanding ya, Miss, ketika ngomong soal inisiatif ya? Kayaknya kalau ada definisinya mungkin akan membantu kita untuk ngobrol lebih detail ya, Miss. Do you have such definition? Yes, actually saya nyari-nyari tuh, belajar lagi ya, Mr. Irfan. Karena kayaknya kalau kita dengar kata inisiatif sendiri, biasanya pengertian kita dan kita juga dengar dari kebanyakan parents ya, kayaknya, "Miss, anak saya kurang inisiatif." Maksudnya gimana? Bisa lebih detail, Bu? Oh, kayak nggak ada kemauan, Miss, gitu. Jadi, apakah inisiatif sekedar maksudnya kemauan, apakah itu hal yang sama? Jadi, saya coba cari tahu, saya menemukan satu definisi nih mengenai inisiatif, yang kayaknya bisa membantu kita, it's a good start ya buat kita obrolin. Ya, ya, Miss. Boleh, Ya, Miss. Silakan di-share, Miss. ya, initiative is a personality trait in which a person has the ability and tendency to initiate. Ya, jadi termasuk personality trait ternyata ya, di mana seseorang punya kemampuan dan tendensinya untuk initiate, untuk memulai sesuatu. Memulai sesuatu, to start an action, including coming up with a proposal and giving or helping without first being requested to do so. Jadi, memulai sesuatu, inisiasi, to start an action, jadi memulai sebuah tindakan. Yang saya tangkap di sini berarti termasuk bagian tindakannya ya, termasuk memberikan ide, proposal atau usul-usul untuk menawarkan bantuan tanpa diminta terlebih dahulu. Gitu. Yang saya tangkap di sini jadi kayaknya beyond kemauan ya. Maksudnya melebihi dari kemauan,
inisiatif itu perlu ada action-nya. Gitu. Jadi kalau Ada cuma perlu. mau aja tapi nggak gerak itu bukan inisiatif gitu ya, Miss? Ya, kayaknya belum cukup sampai kita bilang inisiatif. Iya, iya. How about Miss Iren? Do you have your own definition, Miss? Kalau enggak sih, enggak punya own definition, tapi saya rasa mungkin yang pengertian saya tentang inisiatif itu selama ini sudah tepat, karena menurut saya inisiatif itu bukan cuma mau, tapi juga kalau sudah punya mau, dia bisa bikin perencanaan dan dia bisa action. Jadi only ketika dia mulai action atau melakukan, itulah yang disebut dengan inisiatif, bukan cuma sekedar mau. Ya, karena kebanyakan kita juga mungkin bahkan orang dewasa ya, kadang kan ada ide pengen banyak maunya, mau ini mau itu, tapi belum sampai ke eksekusi ya. Ya, betul. Ya. Nah, jadi harus sampai action ya gitu. Sampai action, sampai get things done. Oke. Actionnya sendiri ini, are we talking, apakah kita mau ngomongin soal action yang benar-benar nggak ada yang nyuruh, gimana dengan atau gimana dengan kalau misalnya seorang anak tahu nih bahwa hari ini saya punya tiga PR gitu ya, 3 mata pelajaran, tanpa diingetin saya ngerjain PR saya. Would you say itu adalah inisiatif juga? I would, tanpa diingetin ya, sesuatu yang nggak diingetin. Dan tapi kan sebenarnya ada nih di jadwalnya gitu kan, is that inisiatif juga gitu? Oh ya, ada jadwalnya. Kalau menurut saya itu bukan inisiatif. Oke. Right? Jadi inisiatif itu dia comes up with the idea yang enggak umum gitu. Maksudnya bukan enggak umum, enggak biasa-biasanya. Kalau misalnya dia sudah punya jadwal, habis sekolah, habis itu les, habis itu PR, habis itu main, habis itu ini. Jadi kan itu sudah terjadwal. Dia tinggal melakukan sesuai jadwal. Nah, itu bukan inisiatif, itu mungkin lebih kepada disiplin. Iya. Jadi ada bedanya ya, Miss, disiplin versus inisiatif gitu ya. Oke. Mungkin aku punya cerita. Jadi maksudnya sebagai parents ya, tentunya saya pengen banget anak-anak saya itu orang yang punya inisiatif. Contohnya, misalnya nih kita lagi jalan-jalan nih di mall gitu ya, terus bawaan tentengan banyak nih, habis belanja nih, habis grocery shopping misalnya, ya kan? Nah, terus habis belanja kantong plastik udah di tangan penuh-penuh, kita semua kiri kanan tangan udah pegang, terus dia ngikut di belakang, ini ceritanya anaknya udah gede ya, tapi dia tangan kosong gitu, jadi dia terus habis itu sampai ke mobil pun dia tidak berusaha menawarkan bantuan, misalnya sini aku angkat gitu sebagian atau apapun, nah gitu, itu aku akan bilang kayak udah kamu kurang inisiatif gitu ya, anak saya kurang inisiatif gitu untuk melihat ada kebutuhan apa nih, orang-orang butuh bantuan nggak, bisa nggak saya nawarin bantuan gitu. Kalau sudah disuruh misalnya kayak ayo tolong dong bantuin angkat, nah itu sudah bukan inisiatif. Right? Inisiatif adalah bisa nggak tanpa disuruh, dia bisa kepikiran gitu loh, dia ngelihat ada yang butuh bantuan nih, ada yang bisa dilakukan nih. Terus tanpa disuruh dia langsung lakukan. Nah, itu inisiatif. Oke. Terus itu perbedaannya ya, Miss, satu nggak ada, satu bukan tanggung jawab istilahnya gitu ya. It's just out of nowhere saya mau melakukan hal tersebut gitu ya. Oke. Dan tanpa disuruh. Dan tanpa disuruh ya. Ya. Berarti kalau kembali ke contoh soal belajar, inisiatif dalam belajar, tadi kan Mr. Irfan bilangnya kalau udah ada jadwal nih, ada PR 3, memang sudah ada tugasnya ya. Iya, I can see that itu disiplin ya. Jadi kalau inisiatif berarti mungkin dalam hal ini ya, minggu depan nggak ada ulangan, PR semua sudah dikerjakan, tapi weekend dipakai untuk mereview. Iya, betul. Nah, itu inisiatif, ya betul. Iya. Dan inisiatif dan impian semua orang tua kayaknya. Iya. Jadi topik kita minggu ini itu memang terlalu ideal. Iya. Dan setiap orang tua. Iya. Actually that's a good point, Miss. Mungkin kita ajak orang tua sharing juga ya, Miss. Menurut orang tua sejauh ini tadi ada kalimatnya ya, kalau kita bilang anak saya, kalau saya sebutkan, orang tua tolong lengkapi ya kalimatnya. Anak saya kurang inisiatif dalam titik. Ya. Gitu mungkin ya, gitu supaya kita latihan juga untuk tadi being more specific dan belajar juga untuk membedakan mana yang as simple as tadi antara inisiatif sama disiplin dan tanggung jawab. Iya. Gitu Jadi ya, mungkin kasih contoh ya. Kasih contoh ya. I think it's not fair untuk kita bilang anak saya nih kurang inisiatif, titik.
right? I think it's not fair karena inisiatif itu very spesifik dalam hal tertentu. Contoh lagi anak saya, ya siapa lagi yang saya paling tahu kan? Contoh si Megan anak saya, dia sudah 17 tahun sih. Jadi memang segala macam inisiatif sudah saya tuntut gitu ya. Megan itu dia kalau urusan dapur dia jago gitu ya. Dia senang berkutat di dapur. Jadi dia cukup master urusan bikin kue, ngapa-ngapain, dia memang iseng juga suka nyoba-nyoba. Nah, kadang-kadang sore-sore kalau dia lagi iseng dan dia nggak ada pekerjaan, dia udah mulai mikir-mikir, buka kulkas, ada apa nih, terus dia mulai bikin-bikin sendiri. Nanti sudah jadi, baru tuh dia kasih tahu kita tuh di dapur ada ini, ada itu. Nah, menurut saya itu inisiatif, right? Nggak disuruh loh bikin snack atau bikin apapun, dia bikin sendiri. Right, for us, itu inisiatif. Tapi si Megan ini kalau dalam hal misalnya aku tuh pengen dia kalau misalnya kita lagi ngumpul keluarga atau mungkin ketemu dengan teman terus teman itu punya anak yang seusia dia, saya pengen dia itu inisiatif Mbak ya ngajak ngomong duluan gitu loh. Right? Tetapi dia selalu enggak pernah duluan kalau dalam hal social interactions. Dia tuh nunggu disamperin, nunggu ditanya duluan baru dia akan respon. Jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk mulai duluan gitu. Saya selalu kepengen gitu dia bisa berinisiatif dalam hal sosial gitu, tetapi kayaknya belum terbentuk di area itu. Tapi kalau inisiatif di dapur, inisiatif ngapa-ngapain, berkarya, bikin sesuatu dia sudah oke. Jadi artinya yang kita ingin minta ibu-ibu atau parents untuk coba partisipasi sekarang ini, ketik di chat ya atau di Q&A. Di Q&A aja, Miss. Ya, Ketik aja di Q&A. Cantumkan tadi, lengkapin aja kalimatnya. Anak saya kurang inisiatif dalam hal titik gitu ya, Miss? Saya ingin anak saya lebih inisiatif dalam titik gitu. Oh, oke. Saya ingin anak saya lebih inisiatif dalam titik ya. Ya, gitu. Jadi spesifik. Soalnya kalau spesifik itu membantu kita sih, nggak terlalu overwhelmed dan nggak terlalu unrealistic. Dan juga yang saya dengar dari cerita Miss Iren tadi, Megan dia punya inisiatif di satu area, yaitu dalam hal tadi memasak, ya dia bisa explore sendiri, inisiatif tanpa disuruh. Tapi dalam hal lain dia kurang inisiatif. Jadi kayaknya kalau generalize anak saya kurang inisiatif, tidak, kind of not true gitu ya, not true. Tergantung. Jadi kalau misalnya saya bisa identifikasi, saya ingin anak saya lebih inisiatif di dalam ngajak temennya ngomong duluan atau berkenalan sama orang lain, berinisiatif di situ. Kalau dia di situ kurang, and I can identify, tentunya kalau saya akan membantu dia atau ingin menolong dia atau melatih dia, kan jadi saya tahu saya mesti melatihnya dalam hal apa. Ya. Wah, udah ada beberapa yang masuk nih orang tua yang sharing dan semuanya inisiatif dalam belajar. Okay. So that's us parents gitu. Ya, I think masih ada beberapa yang masuk lagi gitu. Please orang tua yang belum share silahkan sharing juga gitu ya. So mungkin nanti kita bisa bahas beberapa gitu ya. Inisiatif dalam hal belajar supaya belajarnya nggak usah disuruh-suruh, Miss gitu ya. That's fair, that's fair. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal being more specific ya, Miss, membedakan antara inisiatif dan tanggung jawab gitu ya. Sementara tadi by definition Miss Nancy sendiri bilang bahwa definisi yang Miss Nancy temukan adalah bahwa inisiatif ini part of character. Ya, gitu ya, Miss. Sementara betul. Sementara topik kita malam hari ini mengubah. Berarti kan sebenarnya ada cara mengubahnya gitu ya, Miss. Kalau misalnya kita ngomongin soal mengubah anak-anak yang masih kurang inisiatif, how ya, Miss? Apa-apanya yang bisa diubah dulu ya, Miss? Is it karena kita dari brain training gitu ya, kita sering ngomongin soal kemampuan otak, is it kemampuan otaknya kah? Atau memang si karakternya ini yang perlu diubah? What do you think, Miss? Kalau menurut saya karakter dan personality itu bisa dirubah, tapi tidak semudah itu ya. Tetapi walaupun itu adalah personality deh intinya, personality. Tapi research mengatakan bahwa banyak hal, kita ini manusia adalah manusia yang terus beradaptasi.
our brain, according to the neuroscience principle, bahwa our brain bisa berubah tergantung dari environment, dari lingkungan, dan dan pembiasaan kita. Jadi artinya walaupun personality-nya seperti itu, kayak misalnya contoh Megan lagi nih ya, oh ya dia kalau dalam hal sosialnya dia nggak mengambil inisiatif duluan, dia cenderung malu-malu, nunggu, baca-baca situasi gitu. Jadi dia nggak akan berani, nggak ingin berinisiatif duluan di situ. Tapi itu kan sesuatu yang menurut saya bisa dilatih. Gitu. Ya, jadi melatih kalau dari karakternya dilatih gitu ya, Miss. Ya. Intinya gitu ya. I also learned that kalau dari saya sendiri apa yang pernah saya temukan juga risetnya adalah bahwa memang benar tadi kata Miss Ira, memang kemampuan otak kita itu tanpa kita ubah pun sebenarnya akan berubah gitu. Jadi naturally gitu. We keep changing, we keep learning new things. Yeah. I think apa yang bisa kita lakukan mungkin dari orang tua, nanti kita bisa bahas lebih jauh mengenai strateginya gitu ya. Lebih kepada pembiasaan apa yang kita lakukan supaya nge-support perubahan kemampuan otaknya tadi ke arah yang kita inginkan, which is lebih inisiatif gitu. Dan dengan berubahnya kemampuan otak ini, dan even karakter pembawaan anak tadi juga bisa berubah, because everything is actually based di dalam otaknya kita gitu ya, Miss. What do you think, Miss Nancy? Would you agree? Oh yes, banget gitu ya, karena kita tahu banget bahwa kemampuan otak untuk berubah, dan setiap yang kita pikirkan dan yang kita lakukan, basically pembiasaan itu mengubah koneksi yang ada di dalam otak kita. Saya yakin ini Miss Iren tadi cerita tadi soal Megan supaya lebih mulai duluan percakapan, atau mungkin kayak tadi contoh satu anak lagi ya yang maksudnya bantuin ya, offering help. Itu kayaknya ada cerita di balik itu ya, Miss. Bagaimana Miss? Berarti bisa dibilang mungkin mereka naturally-nya kan bukan yang a helping hand gitu ya. Mungkin tipe personality-nya bukan yang helpful hands by nature. Nah, saya yakin tuh kayaknya Miss Iren mau ngebentuk tuh. Can you share? Gimana jadinya? How did you respond? Disuruh? Oh, nggak bisa disuruh ya, Miss ya? Ini saya kasih contoh di mall karena benar-benar itu kejadian. Saya lagi belanja nih sama mama saya, terus ajak anak-anak dong. Ya itu bawa belanjaan banyak, udah tentengannya banyak, kemudian mereka ngikut di belakang kita sambil seperti biasa ngapain tenteng terus sibuk gitu. Jadi saya mau melatih, jadi saya nggak akan bilang, hei kamu tuh kenapa nggak angkat gini, nggak ngomel, karena saya udah tahu ngomel itu nggak ada gunanya. So saya mau ngelatih, jadi saya panggil, kamu Ian, Megan mau bantu, would you like to help? Gitu, itu grandma berat loh kantongannya. Terus jadi oh iya, begitu diingatkan, dia bukannya nggak mau, dia mau gitu. Jadi begitu diingatkan, dia langsung angkat. Tapi kembali lagi itu kan bukan inisiatif, itu suruhan. Ya kan, it's okay, nggak apa-apa. Nanti begitu sampai di rumah, saya jelaskan. Tahu nggak tadi itu ada kejadian begini. Jadi your job itu adalah scanning around, lihat apakah ada yang bisa kamu lakukan to help somebody else. Right? If you see a need, kalau lihat ada kebutuhan, then you do. Tanpa perlu disuruh, itu namanya inisiatif. Jadi saya ngejelasin gitu. Dan tahu nggak, orang-orang yang terlatih punya inisiatif, setiap kali scanning, lihat apakah ada orang-orang yang sekitar kita yang butuh situasi atau keadaan yang butuh bantuan kita, dan there is something that we can do, langsung gerak tanpa disuruh. Jadi pengajaran ini itu sudah saya ulang gitu. Jadi dan setiap kali ada situasi, biasa dia belum juga tuh muncul, tetapi saya ingatkan, saya ingatkan dengan bilang, nggak nyuruh, tapi saya akan ingatkan, bilang gini, do you think you can do something here? Gitu. Is there anything that you can do here? Gitu ya. Kemudian dia mulai, oh iya gitu kan. Jadi itu sih cara saya untuk just nudge sedikit supaya dia ngeh gitu loh, bahwa oh iya ada yang bisa dia lakukan. Nah itu melatih gitu. Nggak disuruh ya, Miss, tapi dikasih kode-kode gitu ya. Dia mikir ya. Ditanyain kayak I see a need here gitu. Can you see a need gitu kan? Iya. Kode keras. Kode keras ya. Kalau nggak juga baru disenggol gitu. Iya. Nggak, cuman kode aja.
But then that's okay, karena memang begitu juga otak kita ngebentuk wiring baru, bukan? Kalau memang Betul. anaknya belum bisa sendiri dan parents sedang mau membentuk, jadi ya di prompt aja, di reminder again gitu ya, lama-lama remindernya makin berkurang gitu ya. Iya. Kadang-kadang aku lihat anak-anak tuh suka mau membantu gitu ya. Misalnya ibunya lagi di dapur, lagi sibuk, memang ngapa-ngapain, terus dia juga dong gitu pengen membantu. Itu kan inisiatif ya, nggak disuruh. Tapi karena berhubung kalau dia ikut membantu malah merepotkan, karena jadi berantakan gitu kan. Jadi biasanya yang dilakukan ibu-ibu adalah, aduh udah nggak usah gitu kan. Iya, betul Gitu. banget. Dan itu sebenarnya mematikan inisiatif lama-lama dia akhirnya akan terbiasa untuk ya udah nggak usah lah gitu. Iya. Mungkin saya juga bisa share kali ya, Miss. Tadi Miss Iren yang Miss Iren ceritakan pengalaman Miss Iren untuk anak yang udah teenager gitu ya, bahkan udah young adults gitu. Kalau dari saya, karena kebetulan sekarang anak saya masih 5 tahun, and ini adalah salah satu area yang personally I take it very seriously juga gitu. Apa yang tadi Miss Iren mention mengenai kita kasih kode gitu, itu saya terapkan juga, and it really works. It really works gitu. Ketika bundanya pulang bawa belanjaan gitu, ya we just mention, kayaknya bunda berkeberatan tuh, gitu kan sih. Kira-kira bisa kita bantuin nggak ya? And itu biasanya ngebantu mereka. But I want to, kalau saya sih pengen highlight banget yang tadi terakhir Miss Iren mention, bahwa terkadang kita nggak sengaja mengeluarkan komentar-komentar yang justru mengubur inisiatifnya anak-anak gitu, dengan mengomentari, dengan rushing them. Yang namanya anak-anak, terkadang ketika mereka baru coba pertama kali bantuin masak atau bawain belanjaan, of course itu akan berantakan gitu ya. Bahkan mungkin jadi jauh lebih lama berangkat ke mobilnya gitu, saking banyaknya belanjaannya. But I think salah satu yang we keep reminding ourselves, kalau basically biarin aja, jangan dikomentarin. Dia udah coba narik belanjaan gitu, itu benar-benar diseret gitu sama dia. And it really is helpful banget ketika kita biarkan anak-anak untuk experience the whole process of saya pengen ngebantuin orang lain. Itu bikin sesuatu tambah lama gitu, but we just allow them to do it. So I would just like to add on ke yang tadi Miss Iren mention, untuk kita sebagai orang tua hati-hati sama komentarnya kita kadang-kadang tanpa sengaja gitu, kurangi inisiatif anak-anak. Speaking of komentar, setuju banget, iya. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, parents maksud hati mau mengarahkan, tapi karena komentar atau phrasing-nya kurang tepat, malah jadi discouraging. Saya bisa bayangkan contoh, kalau boleh pakai contoh tadi ya, anaknya Miss Iren untuk bantuin. Jangan juga contoh lain komentar yang perlu dihindari gitu ya, yaitu gimana kalau kamu jadi orang, jadilah orang penolong gitu. Jadi kesannya kan kayak very attacking of the personality, right? Jadinya kayaknya itu juga some comments and praises mau mengencourage tapi jadinya discourage. Jadi defensif gitu ya. I would like to add that. Ya, jadi hati-hati kayak misalnya ya itu komentar misalnya saya udah lihat orang angkat berat-berat bukan dibantuin gitu kan. Things like that, iya. Itu malah kita langsung bacain cerita, bacain ayat-ayat mungkin gitu ya, sama panjang lebar gitu, nasehatin gitu. It's not helpful ya. Kamu mau nggak punya skill yang istimewa, namanya inisiatif gitu. Ini nggak gampang loh, orang-orang tuh punya, harus dilatih. Caranya gimana? Ya begitu, you see a need, find a need, kemudian do it gitu. Betul. That makes a lot of difference cara nyampeinnya ya. Cara penyampaiannya ya. Kayak kita udah berbagi strategi. Ya, nanti kita recap lagi dan tambah lagi, Miss. We still have a lot dari obrolan kita. Ya, ini saya mungkin mau kembali ke responnya dari orang tua ya, Miss. Sudah banyak sekali yang respon, udah puluhan yang sharing gitu. And benar, Miss, kebanyakan itu orang tua pengen anaknya lebih inisiatif dalam hal belajar dan bersosialisasi. Berarti ini sama seperti saya. So mungkin kita bisa bahas spesifik ke arah situ ya, Miss. Let's talk about kemampuan otaknya ya, because kalau dari pengalaman saya sendiri sejak join BrainFit, one thing that amazed me is actually seberapa banyak hal yang kita lakukan itu sangat-sangat dipengaruhi dengan kemampuan otak kita. Sesuatu yang selama ini dulu saya merasa itu karakter, itu bawaan dari sana, ternyata itu adalah hal-hal yang kita lakukan karena cara otak kita berpikir gitu. So mungkin kita bisa sharing ke orang tua dari segi kemampuan otaknya sendiri tuh apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk
mengembangkan kemampuan inisiatifnya anak dalam hal belajar dan sosialnya tadi gitu ya, Miss. Gitu ya. Mungkin Miss Irian bisa mulai dulu deh. You choose, Miss, belajar atau sosial. Saya mau jelasin dulu dari segi otak, karena Oke. baik belajar ataupun sosial nanti dipengaruhi dari situ. Oke, tadi definisi ini punya inisiatif itu adalah mencetuskan kemauan tanpa disuruh ya, jadi dia sendiri punya kemauan, tapi nggak berhenti sampai di mau. Setelah itu dia bisa membuat perencanaan. Setelah membuat perencanaan, dia bisa melakukan atau eksekusi. Inisiatif itu berhenti, artinya the whole thing sampai bisa eksekusi, melakukan, start doing it, itu baru disebut inisiatif. Kalau baru berhenti sampai di mau, pengen, tapi habis itu nggak melakukan apa-apa, dan itu bukan inisiatif. Right? Oke, so punya kemauan. Oh, aku mau bikin ini nih, aku mau bantuin mama misalnya, atau aku mau belajar. Oh, belajar lagi ya, oke deh belajar. Terus setelah itu dia harus punya planning, kayak oke gimana caranya, hari apa, jam berapa, mau selesai kapan, mau selesai berapa lama, targetnya apa. Itu kan semua masuk di dalam proses planning. Ada anak yang cognitive skills-nya belum terbentuk dengan baik, dia tahu dia harus, dia mau ya. Tetapi untuk dia bikin planning sendiri, kayak mesti prioritasin yang mana dulu, mesti merencanakan waktu di mana, mesti duduk di mana, butuh alat apa, mesti kerjain apa dulu, mesti tanya ke siapa dan lain-lain gitu untuk bisa mengeksekusi. Dia bingung mulai dari mana. Because of ada cognitive skills yang namanya planning and organizing, which is under executive functions di frontal lobe, itu belum berkembang dengan optimum. Jadi dia bingung, mesti mulai dari mana. Ada juga yang bisa planningnya, dia tahu, tapi ketika mengeksekusi, nah kalau eksekusi ini berarti action, to do gitu ya. Nah, tapi ketika mengerjakan, hasilnya berantakan. Itu karena kemampuan motorik, jadi untuk dia menghasilkan menggunakan kedua tangan, koordinasi motorik, eye-hand coordination, really doing it, kayak kalau misalnya itu adalah PR, maka writing skill, menulis, itu adalah output. Dan itu involve another brain region yang lain. Yang dimana di dalam itu harus ada kompleks motor coordination-nya harus ada, eksekusi motoriknya harus kuat gitu ya, selain planning dan organization. Dan di dalam otak itu semua dari brain region-nya, yang kalau anak tersebut tidak optimum atau berkembangnya belum bagus, maka dia boleh punya kemauan, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuat perencanaan, ataupun dia nggak tahu gimana cara eksekusi yang baik. Nah, biasanya ketika eksekusinya kurang bagus, biasanya dikomentarin tuh sama orang-orang, diberi nilai, diberi penilaiannya jelek. Kalau nggak dikomentarin, gitu aja, kenapa bikinnya kayak gini, ini nggak bagus, apa segala macam. Ya kan, karena weak-nya dia, akhirnya lama-lama dia demotivated lah gitu, untuk even punya kemauan. Atau ketika parents atau gurunya nggak tahu, ternyata dia tuh mau loh, dia tuh sebenarnya mau gitu, tetapi dia nggak tahu mulainya dari mana dan tidak dapat bantuan, gitu ya, sehingga nobody knows, nggak ada yang tahu sebenarnya masalah dia tuh di mana. Orang cuma ngelihat hasilnya adalah dia tidak mengerjakan, right? Tapi tidak, karena nggak tahu sebenarnya kenapa dia tidak mengerjakan, kendala dia di mana, gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh. Oh ternyata itu bukan personality, itu bukan malas, it could be cognitive skill issue. Jadi kelambatan atau kelemahan dalam hal kemampuan kognitif, baik planning ataupun eksekusi. Ya. Gitu. Ya, oke. Ya, So, kita kaitkan sama belajar. Tadi saya udah contohin belajar. Iya. Dia mau, bukannya nggak mau gitu. Tetapi dia nggak tahu gimana mulainya dan nggak ada orang yang membantu. Jadi dia bingung gitu. Kalau sosial, it could be personality trait. Ya, misalnya contoh anak saya memang bawaannya introvert gitu. Introvert tuh biasanya yang akan memulai duluan percakapan kalau orang nggak ngajak mulai. Tetapi dia nggak punya masalah dengan komunikasi. Ada anak yang nggak berani mulai percakapan duluan karena ada communication issue, dan balik lagi komunikasi adalah language development in the brain. Mungkin itu tidak optimum. Jadi kemampuan brain itu perlu diasah gitu, perlu diperhatikan, ditingkatkan supaya hasilnya adalah kita mulai melihat inisiatif, kita mulai melihat oh dia bisa perform dengan baik gitu. Ya. Ya, itu beberapa region di otaknya yang bertanggung jawab dengan belajar dan juga tadi social skill-nya. Ya, eksekusi, ya, melakukan, membuat.
Kalau saya mungkin mau share mengenai salah satu pengalaman saya juga mungkin ya, ketika konsultasi dengan beberapa orang tua actually gitu. Sering sekali ketika kita menerima anak-anak yang baru mau mulai program di BrainFit gitu ya, anaknya datang dengan pemalu yang luar biasa gitu, ngumpet-ngumpet di belakang ibunya gitu, dan salah satu concern orang tuanya biasanya anaknya kurang inisiatif gitu kan. One of the things yang salah satu hal yang menurut saya amazing banget itu adalah salah satu kemampuan otak kita yang membawahi awareness-nya kita atau kesadaran kita terhadap lingkungan. Gitu. Sering sekali anak-anak yang tadi saya mention, yang ketika datang ke kita masih malu banget, ngumpet-ngumpet gitu ya, say hi aja harus disapa 10 kali dia berjawab gitu kan. Seiring dengan otaknya diasah, si awareness-nya tadi meningkat, yang paling membuat saya amazed dan bangga dengan anak-anak ini adalah ketika orang tuanya bilang, Mister kemarin dia ketemu supir yang sama, yang dia nggak pernah say hi selama bertahun-tahun gitu, tiba-tiba dia bilang, "Hai Pak, selamat pagi," sama supirnya gitu. And I think that's just the power of salah satu area otak yang mungkin saya mau mention tadi adalah awareness atau kesadaran lingkungannya kita. Sering sekali anak-anak yang kelihatannya kok ibunya sakit, ibunya batuk-batuk, nggak dikasih minum, nggak apa gitu kan. It's because mereka nggak aware. Mereka tuh nggak nyadar bahwa itu tuh orang lagi butuh bantuan gitu. So, despite kita nyuruh, despite kita kasih kode keras gitu kan, anaknya ya kembali lagi otaknya nggak nyadar. Mereka nggak ngelihat bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan saya. So, from my experience, itu yang mungkin saya bisa mention ya. Spesifik tadi untuk kemampuan sosialnya. Yes. Gitu, Wah, ya. benar-benar. Thank you for bringing up. Kemarin kayak kok ngobrol ya sama Miss Nancy ya, waktu mempersiapkan ini, right? Kita sampai kepada yaitu awareness is also the basic foundation. Without awareness, kalau seseorang anak itu tingkat awareness-nya, kesadaran dia akan apa yang terjadi di lingkungan saya, gitu ya. Dia nggak aware what's happening around me, maka susah untuk punya starting to see, oh ada yang butuh, ada yang harus bisa saya lakukan. Oh si ini kenapa, si itu kenapa gitu, dan saya mulai gitu punya inisiatif. Without having the awareness, maka agak susah. Mau kita latih juga, kayak saya kasih kode keras, do you see a need? Lihat, ada apa ya gitu kan? Bikin kita tambah kesel malah. Ayo kamu spinning gitu. Loncat-loncat gitu supaya aware. Iya. Aware parents yang nggak tahu ya aware apaan sih? Apa ya? Gimana bahasa awamnya ya? Supaya bisa dimengerti. Kalau kayak ada kayak dibangunin. How do we? I think so. Yeah, Miss. I think kemampuan one of the things yang that I find explanation-nya maybe akan membantu menjelaskan adalah that tanpa kita sadari otak kita itu memang selalu sebenarnya men-scan apa yang ada di sekitar kita. The problem is men-scanning-nya itu takes a lot of energy. Dan yang sering terjadi adalah otak kita tidak men-scan area yang benar, dalam tanda kutip seperti itu mungkin ya gitu. Jadi missing ya. Jadi dia ada yang missing, benar. Jadi justru yang menurut kita harusnya anaknya lihat dan bantu itu justru nggak sempat ke-scan sama mereka. Gitu. So a lot of things yang kita lakukan di programnya BrainFit adalah basically mengasah kemampuan si scanning-nya ini supaya lebih akurat istilahnya gitu. Hal-hal yang tidak perlu di-scan itu nggak usah di-scan. Di mejanya ada penghapus itu nggak usah di-scan istilahnya gitu. Jadi scanlah area-area yang penting, yang tadi misalnya adiknya kepleset misalnya, apa yang harus dibantuin, mamanya kelihatan bawa belanjaan, itu yang dilihat dan itu yang kita take action. I don't know if that helps. Miss Nancy mungkin mau chime in? Yes, for sure. Inisiatif itu I would say kuncinya pertama-tama awareness sih, karena kalau nggak aware dengan kebutuhan di sekitar, kayak misalnya dalam hal social skill gitu kan, the awareness that hey kamu ini sedang berada dalam situasi sosial, dan lihatlah orang sekitar bagaimana orang bersosialisasi seperti itu, dan itu perlu banget kemampuan otak ya banyak dan berada di bidang ini bahwa ternyata ya our brain's capability itu kompleks sekali, dan begitu ada satu area yang belum maksimal maka pasti mempengaruhi yang kita lihat sebagai behavior ini jadinya pemalu gitu ya, atau jadinya kurang inisiatif seperti itu. Ya, so awareness is one skill ya, dan bangun awareness itu kita perlu meningkatkan, dan banyak loh kaitannya dengan sensori motorik.
Ya, dengan motorik skill. lalu saya mau Ya. tanya, mungkin buat memberikan gambaran kepada parents yang mendengarkan kita malam hari ini. Terus gimana dong caranya meningkatkan awareness? Apa kalau di BrainFit itu programnya tuh seperti apa yang bagian meningkatkan awareness? Yang tadi Miss Dea mention Iya. tuh muter-muter, disuruh lompat. Tadi kalau Ya, parents itu bukan lihat, bercandaan ya, Miss, itu beneran ya. Disuruh benar. lompat, bener. Benar yang kita lakukan untuk membangun bagian otak yang untuk awareness ya. Iya. Ya. Jadi program yang banyak banget mentargetkan membangun awareness supaya lebih aware dengan sekitar, terbuka ya. Tadi scanningnya lebih teliti, lebih luas. Itu ternyata berkaitan sama olahraga, ya. Tapi bukan olahraga sembarangan. Olahraga physical movement. Jadi di BrainFit salah satunya adalah program physical training. Tapi physical trainingnya bukan kayak olahraga umum. Jadi yang kita target adalah bagian otak yang berkaitan dengan membangun awareness. Right? Tadi Mr. Irfan bilang ada anak yang masuk, papanya atau ibunya bilang ini anak kurang inisiatif nih gitu ya. Terus tahu-tahu abis datang ke BrainFit apa yang dia lakukan? Ya udah dia olahraga, dia melakukan aktivitas seperti yang ada di BrainFit, ya kan, muter-muter, lompat-lompat, melakukan certain ya gerak-gerakan tertentu seperti olahraga, tetapi tanpa dia sadari setelah beberapa saat melakukannya tiba-tiba dia kayak ngedong gitu kayak aware, ngeh, yang tadinya dia nggak ngeh menjadi lebih ngeh gitu. So it's not us, it's just the brain ya. Karena otaknya mendapatkan stimulasi yang tepat. Jadi yang tadinya mungkin kayak setengah bangun, ini bangun banget gitu. Iya, benar banget. Ini sesuatu yang to be honest waktu pertama belajar mengenai ini tuh it's quite mind blowing gitu ya. Kok olahraga kok ningkatinnya malah ke rasa percaya diri dan inisiatif dan sebagainya gitu. But tadi beberapa cerita yang saya share, it's not just one or two things, it's across almost every one of our students yang melakukan program yang sama, yaitu sensori motorik, terutama di usia-usia tertentu gitu, sangat-sangat kelihatan banget percaya diri mereka meningkat, bukan percaya, inisiatifnya lah istilahnya gitu ya, meningkat dengan meningkatnya tadi si awareness-nya mereka. Iya. Tadinya dia nggak ngeh, dia menjadi ngeh gitu ya. Yes, I think that would be kuncinya, salah satu kuncinya, betul. Iya, dan saya ingat karena tadi kita berbicara mengenai inisiatif dalam sosialisasi gitu ya. Saya teringat ada beberapa parents kita recently, soalnya barusan feedback session dengan saya baru ngobrol dengan parentsnya. Salah satu hal yang parents lihat perubahannya adalah banyaknya anaknya ngobrol dengan temannya. Jadi parentsnya bilang biasanya dia cuma ngobrol dengan sepupunya gitu, orang yang dia sudah merasa nyaman. Belakangan saya sering dengar dia lebih chatty, lebih talkative, mau ngobrol dengan temannya. So there is definitely udah langsung antara kemampuan otak yang diasah dengan kemampuan sosialisasi. Iya. Inisiatif dan kemampuan untuk sosialisasi. Balik lagi, kalau kita lebih ngeh, ketertarikan atau curiosity, karena kita ngeh, ada apa tuh? Ada apa? Tadinya nggak kelihatan, padahal ada terus di situ. Tapi itu sama kayak saya ngelewatin jalan terus, gedung ini kok tiba-tiba ada. Iya, benar. Kapan bangunnya? Padahal 20 lantai gitu. Bukan gedungnya yang mendadak nggak ada, tapi saya waktu lewat situ nggak lihat-lihat sekitar gitu kan. Ya, walaupun lihat mungkin kelewatan, tapi pas ketika saya tiba-tiba udah lebih aware, tiba-tiba kelihatan banyak, sehingga banyak curiosity, banyak pengen taunya, banyak ketertarikan dan lain-lain. Mungkin ada satu hal lagi juga yang mungkin saya bisa share ya, dari ceritanya Miss Nancy mengingatkan saya dengan satu sistem lagi, auditory processing-nya kita ya, Miss. Ada beberapa anak-anak yang case-nya kita lihat, selama ini mereka sebenarnya punya keinginan untuk berinisiatif. Mereka punya keinginan untuk say hi sama orang lain. Tapi karena ada sistem auditori atau sistem pendengarannya yang belum maksimal, salah satunya biasanya adalah kemampuan kita untuk membedakan nada bicara gitu ya, pitch, sehingga selama ini mereka melihat temannya ngomong itu selalu terdengar, buat dia itu selalu terdengar seperti terlalu kenceng. Everybody is too loud, it's too scary gitu to say hi to those group of people. Gitu. Nah, salah satu
efek yang kita lihat dari anak-anak yang meningkatkan kemampuan otaknya di auditorinya terutama, mereka jadi melihat bahwa everything is not so scary gitu. Anak ini tuh nggak terlalu he's fine, I can be friend with him. And dari situlah mereka mulai punya inisiatif untuk menyapa temennya yang tadi sebenarnya udah satu kelas 6 tahun gitu tapi nggak pernah disapa gitu kan. I think that's one of the kemampuan otak yang kita perlu perhatikan juga ya, kemampuan auditorinya kita, karena itu mempengaruhi komunikasi dan persepsi sosial yang tadi Betul. kita sebutkan Ya. juga gitu. Dan untuk meningkatkan auditory processing itu ada latihannya. Latihannya khusus di BrainFit kita sebut dengan attention, listening, and reading workout. Ya kan, karena itu menstimulasi khusus targetnya ke area auditori itu. Iya. Jadi spesifik ya, spesifik anak ini butuhnya apa. Yes. Kondisinya. Ya benar banget, Miss. Oke, so mungkin kita cek lagi pertanyaannya dulu ya, Miss. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya kita pulse dulu ya, Miss Nancy. I was going to Silakan, say Miss. that. Oke. Bapak Ibu, mohon partisipasinya untuk mengisi polls berikut ini. Sudah muncul ya, Mr. Irfan ya? Yes. Polls ini akan membantu kami untuk mengetahui profil Bapak Ibu yang hadir ke acara kami. Ini akan sangat membantu kami. Jadi berapakah usia anak-anak Anda? Boleh pilih lebih dari satu. Jawabannya kalau putra-putrinya lebih dari satu, sudah kali keberapa Anda hadir ke acara BrainFit, baik T4Mom maupun BrainFit Talks. Ya, acara ini antara T4Mom dan BrainFit Talks kita selalu alternate bergantian di setiap hari Selasa. Apakah profesi Anda? Ya, sambil kita menunggu audiens mengisi poll, silakan Mr. Irfan. Ada pertanyaannya? Yes. Ada berapa, Miss? Ada banyak banget tadi pertanyaannya mengenai topik yang baru saja kita bahas ya, bangun kemampuan anak untuk inisiatif dalam hal belajar dan sosial. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik, Miss, dari Bu Beina. Ini mungkin berkaitan dengan strategi juga ya. Apakah dengan orang tua memberikan contoh berinisiatif gitu ya, itu cukup efektif untuk anak-anak tirukan, Miss, untuk melatih hal ini? What do you think? My experience say tentu sangat efektif, tetapi khusus inisiatif selain mencontohkan harus dijelaskan. Oke. Right? Tahu nggak kenapa tadi mami tiba-tiba teringat ini, terus mami inisiatif aja. Jadi pertama-tama kenalkan aja dulu kata inisiatif. Inisiatif gitu ya, supaya dia kenal. Nah, jadi selain kita menunjukkan inisiatif-inisiatif modeling, kita perlu menjelaskan. Terutama kalau buat anak yang sudah besar. Sudah besar tuh artinya mungkin 7, 8, 9 tahun ke atas gitu ya. Kalau buat anak-anak yang masih balita ya udahlah contohin ya. Terus di-prompt dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, diarahkan. Kayak tadi misalnya ibu lagi butuh bantuan ya, kayaknya kantongnya berat deh gitu. Di-prompt dengan seperti itu kalau buat balita. Tapi kalau buat anak yang lebih besar, inisiatif ini adalah skill executive function, jadi higher order thinking yang tidak datang begitu saja. Jadi artinya perlu dijelaskan. Oke, jadi dicontohkan untuk anak yang udah mulai gede usianya gitu, kita contohkan masih boleh, tapi juga perlu dijelasin kenapa kita ngelakuin hal ini. Yes. Gitu ya, Miss? Ya. Ya. Oke, Miss Nancy menemukan question yang bisa kita bahas, Miss. Banyak banget ya pertanyaannya sebenarnya ya. Kita akan pilih dulu beberapa gitu. Ada nih yang saya baca. Anak 3 tahun ya. Anak 3 tahun kembar, umurnya 3 tahun. Gimana ya cara melatih mereka memiliki inisiatif gitu ya. Ini saya kemarin ngobrol juga nih sama Miss Nancy. Sebenarnya ya kalau anak dari bayi sampai 3 tahun, 2-3 tahun itu menurut saya semua anak itu punya inisiatif. Kenapa? Karena mereka sangat curious. Sangat banyak pengen taunya ya. Jadi mereka tuh sangat eksploratif. Dimulai dari situ. Jadi actually semua anak punya inisiatif kok gitu. Kenapa itu akhirnya sampai kayaknya lama-lama berkurang, yaitu karena yaitu lingkungan, parenting, mungkin sistem di sekolah juga gitu ya yang membuat mereka harus melakukan kegiatan tertentu harus dengan cara itu gitu ya. Jangan lakukan kalau tidak disuruh.
Right? Jadi ada yang seperti itunya yang akhirnya kemudian mematikan inisiatif gitu. Jadi mengurangi. Terus anak-anak yang dari 3 tahunnya eksploratif, mau coba ini itu, mau mulai, tapi banyak larangan-larangan yang seharusnya nggak perlu dilarang. Jadi memang ya artinya buat safety perlu dilarang. Tapi kalau banyak ibu-ibu yang bukan hanya safety, pokoknya segala sesuatu berbahaya menurut si ibu atau si mamanya, jadi dilarang semua. Dan itu sebenarnya mematikan kreativitas, mematikan inisiatif juga. Terus ya terlalu banyak membantu anak sehingga anaknya menjadi tidak ini ya, berpikir bahwa oh ya everything, most of the things itu dilakukan terhadap saya dan bukan saya yang melakukan terhadap orang lain atau sesuatu di luar saya. Jadi saya selalu menjadi pihak yang menerima, dipakein sepatu, dikasih makan, disuruh ini, disediain mainan, disuapin. Jadi everything is done to me sehingga mungkin saya memang diciptakan my job is to just receive. Right? Inisiatif itu kan adalah dari saya untuk sesuatu yang di luar saya, itu inisiatif gitu. Iya. Dia nggak And actually terjadi. tadi mengenai safety, of course kita perlu pikirkan safety-nya ya, Miss. Tapi kebanyakan yang sering terjadi tanpa kita sadari adalah kita justru menghambat anak-anak karena takut berantakan, takut messy, bukan safety, tapi messy gitu. Ya, betul. I think kalau kita mau anak-anak lebih inisiatif, terutama ketika mereka masih usia preschool, toddler gitu ya, masih kecil usianya gitu, we have to be ready to be messy. Yes. Gitu. Kita harus siap untuk mereka numpahin air minum karena mereka punya inisiatif untuk ambilin kita minum gitu ya. Most of the time itu bakal basah sepanjang jalan ke dapur gitu kan. But it's good that they took it, mereka ngambil minum untuk kita, contohnya begitu. Gitu. So safety of course first, tapi don't be afraid to get messy. Gitu ya. Saya jadi ingat satu hal, saya pernah baca ya dari seorang ahlinya neuroscientist itu. Saya suka banget saran dari mereka, basically do not do for the child what the child can do for themselves. Jadi jangan lakukan buat anaknya semua hal-hal yang dia bisa lakukan sendiri. Ya, kalau saya nambahkan di belakangnya walaupun tidak sempurna. Betul banget, Miss. Ya, that was perfect addition, perfect quote tambah perfect addition. Ya, benar banget, Miss. Ya. Walaupun tidak sempurna, lambat, lama, lelet. Iya, betul. Benar banget, Miss. Ya. So, semoga itu tadi menjawab pertanyaan Ibu. Kayaknya Ibu Balkis tadi ya, Miss Iren jawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan Ibu Balkis untuk umur 3 tahun ya. So, semoga terjawab Ibu Balkis. Ada beberapa tips di situ. Oke, kita cek lagi pulsnya ya, Miss. Oh iya, saya selalu lupa kalau sudah proses. Thank you, Mr. Irfan. Kayaknya sudah 80%, ya. Sudah 80%. Ya, saya end poll-nya. Kita lihat results-nya. Oke, baik. Most of our parents, kebanyakan di usia, putra-putrinya usia 6 sampai 12 tahun ya. Dan kebanyakan yang hadir malam hari ini sudah lebih dari 2 kali. Thank you Bapak Ibu gabung sama kita lagi, dan profesinya kebanyakan adalah orang tua. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Polls kami ini informasi yang sangat berharga buat kami. Oke, let's continue, Mr. Irfan. Mungkin sekarang kita bantu recap mungkin ya, Miss. Tadi kita ngomongin strategi, ada beberapa gitu ya. Mungkin kita bantu recap and tambahkan mungkin ya kalau ada strategi. Tapi kalau dari saya sendiri, I would really like to share mengenai program brain training-nya sih, Miss. Mungkin Miss Iren bisa share slide mengenai program kita ya, Miss, Info Session ya. Ya, saya share dulu ya. Oke, buat tadi ketika kita membicarakan tentang program brain training, tadi waktu saya menjelaskan bahwa everything comes from the brain, right? Inisiatif itu dimulai dari punya kemauan, jadi aware dulu, dia bisa ngelihat dan dia bisa identify, oh ada sesuatu yang bisa aku kerjakan. Tapi ketika mau mengerjakan, dia harus punya kemampuan planning, organizing. Aku butuh apa aja, aku perlu bantuan siapa, aku perlu siapin apa, mana yang prioritas mesti aku duluan, step 1, step 2-nya gimana. Jadi harus punya kemampuan planning, organizing, kemudian setelah itu eksekusi. Motoriknya harus jalan. Ketika aku execute, hasilnya cukup lumayan bisa diterima.
Nah, itu semua adalah brain skills. Dan that comes from executive functions untuk planningnya, ya. Auditory, tadi Mr. Irfan sempat jelaskan, aware itu perlu auditorinya, lihat, dengar orang mengucapkan apa, orang berkomunikasi apa, saya nyadar nggak gitu. Atau saya nggak ngeh gitu. Kalau nggak ngeh ya nggak bisa punya inisiatif. So all of that itu adalah kemampuan brain, ya. Sorry, saya change slide. Bentar ya, saya ganti slide dulu. Ya, ya Miss. Dan mungkin ada beberapa orang tua juga kepikir, oke, program BrainFit, tapi kan sekarang masih online gitu ya. Itu juga, ya, one thing mengenai program brain training ini sendiri adalah we can and we have been, kita sudah running online selama setahun lebih ya, Miss. Iya. Gitu, ya. Jadi apa itu program BrainFit? Program BrainFit adalah program brain training online. Ya, kita sudah running 1 tahun lebih dan we still have good results, ya. So we train, kita melatih bagian-bagian otak, konsentrasi, auditory, visual, awareness tadi yang dinaikkan, kemudian executive functions di mana membantu anak-anak untuk bisa planning, organizing kemampuannya, ya. So ini dia executive function untuk meningkatkan kemampuan untuk planning, bisa kontrol emosi, kemampuan fokus dan flexibility-nya meningkat, kemudian self awareness-nya juga meningkat. Itu semua executive function skills yang perlu dilatih, ditingkatkan, ya. Nah, ini adalah contoh foto-foto bagaimana anak-anak melakukannya di rumah, ya. Program brain fitness training ini ada yang motorik, tapi dan at the same time juga ada yang kognitif. Jadi latih memori, konsentrasi, at the same time juga ada yang harus bergerak karena brain training melibatkan semua bagian brain. Kalau sudah melatih kemampuan otak ini, maka konsentrasi meningkat, kecepatan belajar meningkat, memori meningkat, dan banyak lagi kemampuan brain lainnya. Untuk menjelaskan lebih jelas tentang brain training, ini nggak cukup waktunya untuk dilakukan di sini. Jadi saya ingin undang parents untuk hadir di information session. Kalau yang ingin tahu tentang program BrainFit, silakan klik di chat. Di situ ada linknya, daftar, hadir di information session, atau scan barcode aja, nanti Anda akan bisa isi pendaftarannya di Google Form. Jika Anda hadir, akan ada gift certificate, discount jika Anda ingin coba dulu untuk assessment, untuk cek anak saya ini kemampuan brainnya seperti apa sih, apakah sudah sesuai usia atau tidak. Atau mau langsung join program online supaya walaupun saat ini sekolah online di rumah, tetapi dari segi kemampuan brain itu meningkat. Ya, jadi walaupun mungkin sekolahnya nggak maksimal, tetapi kini kesempatan yang baik buat kita meningkatkan kemampuan brain. Ya, semoga setelah itu mereka lebih aware, bisa menyerap pelajarannya lebih banyak, gitu ya, karena kemampuan awareness-nya meningkat. So, please click this if you want to know more. Itu dari saya, ya. Thank you. Ada juga linknya tersedia di chat box. Yes, thank you Miss Iren. Ya, sudah ada linknya ya di chat box ya. Orang tua yang mau tahu program brain trainingnya seperti apa, silakan klik linknya dan nanti join kita di sesi yang berbeda gitu ya. Oke, so tadi kita ngomongin soal kemampuan otaknya nih, Miss. Mungkin kita bantu recap untuk strategi yang orang tua bisa terapkan di rumah ya, Miss. Kalau saya sih tadi I really like about awareness tadi ya, Miss. About awareness dan kemampuan otak gitu. I know that mungkin ada beberapa orang tua yang baru pertama dengar dan belum bisa benar-benar nangkep kok apa hubungannya dengan gerakan motorik itu ada kaitannya dengan anak-anak gitu ya. What I would really recommend untuk orang tua, terutama kalau anaknya masih di bawah usia 7 tahun, is actually to prioritize waktu mereka selain dari sekolah itu untuk doing a lot of motoric exercise. Gitu. There's a lot of option out there, tapi pastikan gerakan-gerakan yang anak lakukan itu adalah gerakan-gerakan yang mereka harus berpikir, mereka harus melakukan gerakan yang ada urutannya, gitu, ada sequence-nya, sehingga itu membuat mereka harus planning, belajar untuk aware terhadap gerakan-gerakan tubuhnya sendiri, gitu ya, tangan dan kakinya. I guess that would be one of the strategi yang saya bisa sarankan kepada orang tua. I know that it doesn't sound like it's initiative, but it helps membantu otaknya untuk lebih siap supaya berinisiatif. Gitu. Yeah. That's a very good one sih, Mr. Irfan, dan itu karena dasar banget kan. It all starts with awareness ya. All starts with awareness, bangun awareness-nya. Rasanya kalau saya mau lebih blunt ya, lebih berterus terang, tanpa awareness, tanpa
punya kemampuan atau level awareness yang cukup, rasanya inisiatif itu tidak mungkin bisa tercapai. Ya, cukup keras gitu, cukup blunt for me to say, without the awareness, kita mau latih inisiatif itu rasanya sulit. Karena dia nggak ngeh kok, dia nggak lihat, dia nggak ngeh, bukan nggak mau. Dia nggak ngeh gitu, jadi nggak kebuka gitu. Dia nggak nyadar gimana cara men-spot kebutuhan yang ada, men-spot coming up with ideas of situation atau social. Kalau saya nggak ngeh, saya nggak aware. Jadi the brain is like half asleep gitu, nggak begitu bangun, nggak aware. So without awareness rasanya sulit gitu, walaupun kita latih, walaupun kita ngomongin terus. Tetapi dia akhirnya ujungnya selalu harus dikasih tahu karena dia nggak nangkep situasinya. Iya, betul banget. Itu udah sering banget terjadi ya, Miss, dengan murid-muridnya kita, orang tuanya kadang orang tuanya cara ngomongnya sama, cara nasihatinnya sama, yang berbeda adalah udah mulai ngelakuin motorik activity. Iya. Itu kelihatan banget bedanya, gitu. Yang membantu adalah justru si awareness-nya dari motoriknya tadi. Ya. Gitu ya. How about dari Miss Nancy dulu deh. What kind of exercise yang Miss Nancy mau highlight untuk para parents hari ini? Sorry, strategi bukan exercise, strateginya ya. Selain tadi kita udah bahas betapa banyaknya kemampuan otak yang terkait, yang diperlukan untuk seseorang bisa punya inisiatif, dan kita tahu inisiatif tidak hanya memulai tapi sampai actionnya melakukan. Selain itu, selain meningkatkan kemampuan otaknya, adalah I would say banyak temani explore dengan berbagai macam aktivitas ya. Gitu. Sehingga dengan begitu provide anak-anak dengan pilihan ide. Tadi ini saya juga sambil lihat ada parents yang menanyakan apakah inisiatif related juga dengan creativity. Kayaknya creativity akan muncul, nggak tahu ini nanti dengar dari Mr. Ivan dan Miss Irene ya. Kalau dari saya pikirnya kreativitas itu for sure it starts with inisiatif ya, untuk memulai sesuatu. Then from there build on creativity. Dan tapi untuk memulai sesuatu kita perlu ide. Dari mana kita dapat ide? It all starts from copying, right? Jadi anaknya perlu dikasih dulu berbagai macam opsi. Biasanya saya dengar ada parents yang bilang di masa pandemi ini, bingung Miss, dia kalau nggak kasih gadget, nggak ada gadgetnya, dia bingung mau ngapain gitu ya. Nah, dibandingkan dulu, zamannya kita dulu mainan kan banyak ya, gitu. Karena dari mana kita punya pilihan mainan itu, karena diperkenalkan berbagai macam mainan itu. Jadi perkenalkan aja dulu Bapak Ibu ya. Perkenalkan dulu dengan berbagai macam aktivitas, let's say dalam hal ini mainan. Oke, pilihan mainan lain kita nggak bisa expect mereka langsung come up with their own idea kalau nggak pernah dikasih experience-nya. Jadi a lot of role play, do different activities dengan anaknya. Temani anak-anak bermain ya. Bermain bisa membangun inisiatif, soalnya dalam main games itu kan banyak yang oke, kamu mulai duluan, enggak, kamu duluan, seperti itu. What do you think, Miss Irene? Apakah bermain bisa membangun inisiatif juga nggak? Oh ya, di dalam bermain itu penuh dengan inisiatif. Miss Irene is a play therapist. Iya. Langsung mata saya berbinar. Di dalam bermain itu penuh dengan inisiatif. Kenapa? Karena tidak ada ancaman, tidak ada judgment, tidak ada penilaian. Kamu dapat dan tidak ada perintah, Miss. Yes. Tiba-tiba itu anak yang biasanya diem, mesti disuruh-suruh. Kalau dalam bermain tiba-tiba, nah Miss kita giniin aja. Gimana kalau kita coba ini? Gimana kalau kita coba itu, Miss? Miss kalau ini diginiin gimana? Gitu ya. Jadi ya bermain. Di dalam bermain banyak banget pelatihan inisiatif. Ya. Tapi inisiatif di dalam bermain akhirnya bisa hilang loh kalau di dalam bermain terus parents-nya tiba-tiba bilang, tapi itu kan kurang bagus, ini nggak benar. Ya langsung. Kalau film tuh volumenya langsung mati. Jadi bermain tapi nggak ada komentar, nggak ada judgement di dalam bermain, itu sangat melatih inisiatif. Bukan hanya inisiatif tapi creativity juga ya. Iya. Lagi ini berkaitan juga dengan tadi ada beberapa pertanyaan orang tua mengenai sekarang banyak anak-anak yang bilang ada beberapa anak-anak yang bilang justru mereka bingung mau ngapain.
gitu ya, Miss. Jadi udah begitu nggak ada kerjaan, benar-benar mereka nggak tahu harus ngapain gitu, benar kayak kehilangan kerjaan gitu ya. Karena jadi ya itu karena tidak terlatih kan, karena kegiatan Betul. yang dominan dia lakukan itu mungkin gadget, mungkin you know. Nah, saya mau ngomong nih, gadget ya, ini gadget. Ketika I'm on gadget dan nggak lagi main loh, saya kerja sama nonton. Oke. Bayangkan apa yang terjadi sama fokus kita ketika kita lagi on gadget. Fokus kita itu langsung mengerucut, mengecil into the device. Begitupun kalau laptop nih, mengerucut, langsung fokus saya hanya di laptop, right? Nah, kalau dalam sehari 6 sampai 8 jam terus begini dan saya tidak punya fokus, tidak melatih fokus saya untuk scanning around me, jadi fokus yang terbuka dan mulai ngelihat di sekitar saya ada apa yang terjadi, si ini ngomong apa, ada apa. Jadi saya nggak ngelatih fokus saya membesar. Jadi terbiasa fokus saya tuh selalu sempit, right? Jadi ketika saya jalan keluar, ke taman, ke jalanan, ke mall, dimanapun, walaupun tempatnya luas sekali, tapi percuma, saya nggak punya kok kemampuan scanning yang luas. Kenapa? Karena sudah terlatih hanya punya fokus segini. Hanya selebar screen komputer atau selebar gadget. Terlatihnya begitu, jadi nggak terbiasa open up. Iya. So there is awareness juga sama fokus ya. Iya, actually that reminds me, Miss, mengenai apa namanya, fokus kita terhadap, karena kan kalau udah ada gadget itu benar-benar kita udah satu fokus, gampang untuk otak. Iya benar, Miss, karena tadi otak kita jadinya nggak scanning, jadi gampang untuk otak, tapi hiburannya luar biasa menarik karena itu nggak habis-habis di layar kita gitu. So dan akhirnya kita keserap kan ke dalamnya. benar banget, Miss, benar banget gitu. So mungkin apa yang another thing yang saya bisa mention mungkin adalah ketika kita lagi mau bangun inisiatifnya anak-anak, harus siap-siap untuk mereka ngeluh bosen. Gitu. Dan ketika mereka bilang bosen, jangan langsung dikasih tahu, jangan langsung ya udah kamu ini aja, jangan gitu, biarin aja. Ya, dan jangan gitu kan, let them be bored gitu. Ya, jangan di-rescue juga. Jangan gitu. di-rescue, betul gitu. Mungkin saya again saya mungkin bisa share karena ya kebetulan anak saya lagi di usia-usia di situ gitu ya, 5 tahun saat ini gitu. Dari mulai dia usia I think 3-4 tahun itu kita udah benar-benar nggak, there are times yang mana kita sengaja ajak dia main, of course, because main itu we know that is important, tapi sering sekali dia akan bertanya gitu, Launa bosen, Launa mau ngapain? Ini kita benar-benar bilang nggak tahu, terserah Launa mau ngapain, and we just keep doing our things, and she keep surprise us with new things of her. Itu mainan yang sama digunakan dengan cara yang berbeda gitu, and I know that's not exactly initiative yet gitu, tapi itu mengajak dia untuk berpikir, oke, lihat di sekitarmu ada apa, gitu, lihat di sekitarmu ada apa, and then nanti kita recreate lagi experience yang sama ketika dia lagi lakukan art and craft, ketika dia lagi main, ini kayaknya Play-Doh-nya kurang pipih, kira-kira kita bisa pakai apa ya? Ini tuh ngajak dia lagi untuk berpikir, oke, ada apa lagi di sekitar saya gitu. Nah, jadi nanti ketika ada situasi sosial di mana kita mention hal yang sama, kayaknya itu kasihannya orangnya, itu yang membuat dia jadi kepikir, oh iya, kayaknya saya harus ngelakuin sesuatu untuk itu. And it start dari tadi gitu, just allow our child to be bored. I know that begitu gadgetnya diambil, pasti mereka kayak linglung gitu nyari aktivitas gitu kan. Iya, nggak usah anak-anak, kita juga. Kita juga, iya bener. Gitu. But don't rescue, don't give them another gadget, don't tell them what to do, just allow them to be confused for a while, and then amazing thing will start to happen. Thanks for bringing that up, Mr. Irfan. Saya jadi teringat dan saya belajar ini dari Miss Cheryl Chia, our founder, one of our webinar. Saya ingat banget, beliau berbagi cerita bahkan sengaja dialokasikan waktu di mana anaknya dibilangnya free play. Free play basically nggak dikasih arahan, ini di jam ini kamu harus ngapain, di jam ini terserah kamu mau ngapain, tapi ada batasannya, jadi no gadget, no gadget kalau nggak salah. Gitu. Jadi and then pertama-tama bored, I'm so bored gitu. And then beliau sampaikan ya, just you decide mau ngapain gitu ya. Pokoknya this is your bored time gitu. Dan nggak di-rescue, benar ini mami is working time, you do whatever gitu ya, decide. Dan nggak lama, setengah jam kemudian beliau nengok balik, anaknya udah lagi bikin tenda-tendaan.
Seperti itu. Yang akhirnya di situ build creativity. Jadi boredom is actually letting them go through boredom dan nggak di-rescue dan kasih tahu ini kamu ini aja, bisa one way untuk bangun inisiatif ya. Ya, not directly, but it's a start gitu ya. Jadi kita nggak ngarepin itu aja dan muncul tiba-tiba gitu, enggak. Betul. Tapi I think tadi soalnya ada beberapa orang tua yang mention anaknya bingung mau ngapain gitu. I think just allow them to be confused, biarin aja gitu, jangan dikasih gadget yang lain gitu, and see what they do. Jangan di-rescue dengan gadget. Jangan di-rescue dengan gadget, betul. By the way, kita akan bahas topik tentang menghadapi anak yang mudah bosan ini 2 minggu lagi. Oke. Jadi kita akan bahas tuntas di situ. Ya. Oke, mungkin kita bisa sekalian sharing kali ya, Miss ya. Apa namanya topik-topik kita berikutnya seperti apa ya, Miss Nancy? Would you like to share, Miss? Yes, saya sudah sediakan. Our upcoming webinar yang terdekat adalah hari Kamis ini, ya, dengan founder kami, Miss Cheryl Chia, Brainfit Singapura, Build Strong Math Foundations with Zorbit Math. Jadi kita akan di situ Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih membangun foundational skills yang terkait dengan skill matematika ya. Dan kita akan menampilkan ini salah satu our additional upcoming program ya, Miss Iren ya. Soon to be part of Brainfit Zorbit Math gitu. So we are excited, looking forward to that. Dan Selasa depannya tanggal 3 Agustus minggu depan adalah Tea for Mom dengan Miss Iren Peter ya, melatih anak yang tidak percaya diri. Oke, itu dia our upcoming webinars. Yes, thank you Miss. Untuk orang tua yang untuk yang dari Singapura sudah bisa daftar ya, Miss? Oh iya, betul. Sekarang sudah tersedia pendaftarannya di Instagram ya. Iya, betul. Untuk event-event yang berikutnya, orang tua bisa follow aja Instagramnya Brainfit @brainfitindonesia. Nanti orang tua akan dapat feed-nya untuk event-event kita yang berikutnya. Gitu ya. Oke, so nggak berasa nih, Miss, udah hampir jam 9 ternyata, sudah jam 20.40 ya. Ya, I think we need to close gitu supaya orang tua juga bisa istirahat dan bisa hopefully bisa menyerap apa yang kita obrolin hari ini dan mulai terapkan satu dari sekian banyak strategi yang tadi kita bagikan untuk orang tua gitu ya. And stay tune, terus follow kita, nanti akan banyak materi-materi lain kita akan bagikan kepada orang tua. And I think at the end of the day, hopefully apapun yang kita bagikan hari ini bisa berguna, bisa menginspirasi orang tua untuk menjadi parents yang lebih baik ya. Gitu. Yes. Okay, so I think we let's close the session. Thank you everyone. Jangan lupa kita punya info session untuk orang tua yang mau tahu lebih jauh mengenai program brain training, terutama tadi yang untuk meningkatkan inisiatif untuk anak-anak gitu ya. And then kita terus akan selalu ada event setiap Selasa malam. Di book aja jadwalnya di kalender ya, Selasa malam dengan Brainfit gitu ya. Okay, so again, thank you very much. Thank you, Miss Nancy. Thank you, Miss Iren. Selamat malam, everyone. Stay safe. Thank you, Miss Iren. Thank you, Bapak Ibu.